kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita hindari bahwa kita makhluk sosial yang kemudian kita harus bermuamalah dengan manusia. Maka sudah seharusnya perbuatan-perbuatan kita itu memiliki tendensi yang baik bagi manusia. Sebab sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun kesalahan kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, akan mendapatkan ganjaran pada masa depan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qasamtu laka rizqaka fala tahzan." Dan aku sudah membagi kepadamu rezeki, maka janganlah kamu bersusah payah. Di zaman sekarang ini kita melihat banyak orang yang ingin cepat kaya mendadak. Boleh saja orang bercita-cita kaya, bahkan seharusnya begitu. Sebab kalau orang Islam miskin, kalau orang mukmin ini tidak punya uang susah, maka bagaimana cara membangun masjid? Maka bagaimana caranya kita bisa mensyiarkan Islam? Akan tetapi kekayaan tersebut mestilah dibarengi dengan amal-amal yang baik. Kalau memang bukan bagian kita, tidak bisa kita ambil bagian tersebut. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutannya, fa in radita bima qasamtu laka arahtuka wa badana. Maka kalau kita bisa syukur, kita bisa ridho dengan apa yang telah Allah beri kepada kita, maka Allah akan menyenangkan hati kita dengan kecukupan. Allah akan menyenangkan hati kita dengan kelapangan. Sebab kalau sudah pikiran ini terlalu banyak dengan isi dunia, maka akan membuat hati kita menjadi susah, hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi gundah. Karena apa yang kita pikirkan kemudian tidak langsung bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa kalau Allah sudah ingin memberikan kepada hamba-Nya pintu-pintu dunia, pintu-pintu kemakmuran, maka tak ada seorang pun yang bisa menutup pintu tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Kun ta'ati ma'budan." Dan kemudian kita di hadapan Allah dicatat, ditulis sebagai hamba Allah yang terpuji. Sebab apa? Sebab kita ridho, sebab kita qanaah menerima apa yang telah Allah lakukan dan sabar dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa illam tarda bima qasamtu laka. Namun dia tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana rezekinya mau berkah? Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Laith dalam kitab Tanbihul Ghafilin menerangkan bahwa kalau kita ingin hidupnya berkah, rezekinya berkah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa membuat kita, yang harus kita lakukan. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, kasbuhu nafi'an, wa kasbuhu barakatan. Barang siapa yang ingin pekerjaannya, penghasilannya berkah, maka dia ayyahfadha khamsata asya. Maka dia perlu menjaga 5 perkara. Di antara 5 yang pertama ialah alla yu'akhir syai'an min fawaidillah. Maka jangan mengakhirkan, menunda-nunda daripada apa yang telah Allah perintahkan. Kewajiban kita kepada Allah mesti didahulukan. Contohnya sholat, zakat, sedekah kita kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Terutama sholat. Kalau dalam pekerjaan kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam pekerjaan tersebut kita meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan menunda-nunda perintah-perintah Allah, maka kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
dengerin ceramah, kita ngopi bareng dengan para jamaah Masjid Baitul Ma'mur. Alhamdulillah hari ini cukup ramai.